Oke teman-teman, kembali lagi di podcast ya, sebuah siniar yang akan ngobrolin hal-hal seputar QA dan masih barengan sama saya juga, Dika. Dan kali ini saya masih bakal ngajak ngobrol sama salah satu teman saya, aktivis si paling QA ya kan, atau QA si paling aktif ya kan. Langsung aja kita sambut Faris Iska Agati. Disebut Gimana meneh Mas Iska? Mas SK barang asem. Mas Iska, Mas Iska. Dengar-dengar sekarang lagi banyak sibuk dengan mentoring kelas ya, dengar-dengar ya. Iya nih, wah ya begitulah. Tapi ya awalnya saya niki modelnya gini Mas. Konsep ini yang semula ngobrol atau tanya jawab dari grup ISKA itu tadi. Ya. Terus pada akhirnya Mm-mm. pada nemu profilku Iya, di iya, sebuah iya, iya, iya. platform, ya kan? Neng platform Iya. kuwi, nah, akhirnya lihat, wah ini Mas Faris kosong nih, ya coba iseng gitu. Jebul tanggapannya ya silahkan dibuka di edipilist itu ya edipilist terus cari M Faris Agati, nah itu Nanti lihat linknya reviewnya, saya lihat kita nanti linknya taruh di kita taruh bawah. di deskripsi. Ya, Ya nanti di deskripsi. link deskripsi teman-teman kita akan taruh link deskripsi AD playlistnya Mas Faris. AD playlistnya saya itu juga kalau masih ada ya boleh juga dicoba. Kalau kosong silakan, siapa tahu bisa ngobrol lebih intens dengan Mas Iska satu ini ya. Mas Iska Sarene. Si paling Iska. Karena kan kemarin orang di sebelah kan bilang ada si paling bencana alam tuh kan. Ah, mono ngawur gue suka deh. Ada. Ada si paling Aceh. Si paling Aceh bareng ngawur. Wah, Anda ini kesibukan ngetes Anda nggak ketinggalan zaman ternyata. Ya Oke. gimana ya? Ya gimana ya? Ya piye ya? Aku pas lagi mumet-mumet akhir tahun ya to bayangno wae. Oke. Mumet-mumet akhir tahun buka IG. Lah iki yo ono cosplay PUBG ning pinggir kalen iki piye ya iki? Itu fast mas, bukan rompi anti peluru itu fast. Fast yang dipakai buat motoran. Fast biasa aja. Kenapa masalahnya gimana? Ora, aku mikirnya iki wong cosplay apa ya iki? Neng Enggak, cosplay PUBG ngono apa konsepnya ya? enggak. Dia kan butuh Enggak. bawa banyak barang. Oh Itu iya. kan pakai taktikal, dia butuh bawa minum, butuh bawa duit buat dibagi-bagiin, butuh bawa apa buat dibagi kan praktis gitu dan tempatnya kan medannya kayak gitu. Jadi itu taktikal yang safe gitu. Kerja dia, bro. Kerja Iya, dia. iya, iya. Kerja dia. Udahlah. Jangan suka berprasangka buruk Anda. Loh, kan loh siapa yang berprasangka buruk kan saya positif ya kan cosplay Itu PUBG wis to fast, no itu to fast, itu fast, aku tactical. nyebutnya cosplay soalnya kan cosplay Itu lagi gegeran. itu tactical aja, kostum tactical aja. Banyak barangnya dibawa, bro. Ya Ah, oke. Kita fokus ke Aceh ya, enggak. ojo mas ojo wis hub wis pinggir jurang wis Oke, wis yuk. udah di jurang banget itu ya. Oke, Mas Iska. Sis kamu Mas Faris, dirimu itu menjadi seorang QA awalnya itu terpaksa atau memilih untuk jadi QA? Maksudnya ada sekian banyak roles IT ya. iki Sekian banyak roles iki IT ya. Kan iki ada banyak tuh. Ada UI, mm, UX designer, mm, ada secara aku juga orang multimedia juga kan. Nah, anak-anak kami so pasti belajar tentang itu. oh Front end, developer, dan seterusnya gitu. mm. Kenapa kok pada akhirnya di QA? Maksudnya di Saat awal itu memilih atau ya udahlah keterimanya di Gameloft jadi tester ya udah lanjutin aja QA-nya. jujur bae ya pak ya aslinya nggak sengaja pak. Oke, oke. Ini agak susah nih nulis nulis rasanya nggak panjang-panjang nih. nggak sengaja kok iso Oke. nggak sengaja gara-garanya ya kayak kemarin aku udah sempat singgung juga bahwa aku masuk di Game Love itu intinya itu berawal dari kerjaan idaman ya kan
sesimpel idaman orang pada masa itu, ya ibaratnya Hmm. eh nge-game ya toh, terus dibayar ya Mm-mm. kan, terus Mm-mm. lingkungannya fun, wah wes idaman Oke. banget, dan aku dapet itu di Oke. Venlo. Tapi ada momen yang bikin aku nyadar bahwa sing tak kerjain ini apa sih sebenarnya, saniki apa toh yang tak kerjain tuh. Mm-mm. Nah itu tuh gara-gara aku ya, dasarnya aku suka googling, kayaknya kemarin aku sempat ngomong juga. Aku suka googling, suka Mm-mm. kepo, suka cari tahu sendiri, ngide sendiri. Tak cari tahu lah waktu itu, Mm-mm. masalahnya itu aku ngetes game itu memang fasenya itu membosankan banget sih Mas. Jadi ya kayak yang kemarin aku udah ceritain juga bahwa aku ngetes game itu dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya kan. Dan itu cuma ngegame kerjain satu itu aja, ya kan. Dan itu satu game. Nah, bayangin bosannya kayak gitulah. Nah, untuk mengatasi kebosanan itu, aku udah ngide gimana caranya biar kerjaanku ini bisa diotomatisin. Nah, Mm. tahu tahu otomatis itu sebenarnya juga dari, wah tahu ini Pak tak ceritanya. Aku tahu istilah ngotomatisin sesuatu itu dari aku zaman SMP. Jadi dari SMP itu aku suka nge-cheat di dalam game. Karena aku wis ngomong bahwa aku seneng nge-game dari zaman SD waktu itu. Mm-mm. Jadi dari kecil aku suka nge-game, terus SMP itu kayak momen aku ngusak asik bisa aku bilang. Aku punya Mm-mm. rasa penasaran yang tinggi ya, anak anak ABG ya kan. Penasaran tinggi, kepo netur banget, cari-cari, explore-explore sampai masuk jurang segala macam. Singkat cerita, aku nemu di komunitas, waktu itu komunitas hacking yang intinya bisa buat bikin auto click waktu itu. Sesimpel itu. Pikirku pas zaman aku sekolah biyen ibaratnya, zaman aku sekolah dulu tuh itu tuh udah ada. Mosok sih zaman sekarang nggak ada kayak gitu teknologinya. Mm-mm. Simpelnya gitu. Gara-gara itu aku ngerubah konsepnya, aku coba automate auto waktu itu keywordnya apa ya, automate test kalau nggak salah waktu itu. Mm-mm. Fun fact, zaman segitu test automation itu cuman ada Selenium yang happening. Selenium. Selenium sama Appium sono dong sih. Appium itu QT, masih kasar pak, QTP harusnya udah ada. Kalau kalau Selenium nggak udah ada, salah ya. QTP harusnya udah ada. Ya, tapi Selenium Appium waktu itu jarang, kalau nggak salah ingat. Belum. Kalau nggak salah inget ya, wah sulit banget tuh Jarang, pokoknya. jarang. Pokoknya gitu. Terus aku penasaran tuh, wah ini automation, cobalah konsepnya gimana. You can Mm-mm. do automation testing. Nah, singkat cerita, dari penelusuran itu, aku nemu istilah QA. Automation testing. Enggak, Oh, QA. Malah UK aku ngerti malah. QA. QA. Hmm. I can do QA. QA. Ngomongin QA, QA apa toh? Hmm. Next. Keyword selanjutnya mengarahkan ke aku ke sebuah website legenda yang aku yakin anak SK 90% pada tahu, guru99.com. Oke. Guru Ya, 99. Ya, 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 guru ya, ya. 99 ya. Itu ketemu di sana software QA sama software testing. Ya apa ini istilah ini, apaan sih ya, istilah ini apa, tak Mm-mm. buka tak baca-baca loh, iki kayaknya sih tak kerjain deh, ngetes Hmm. aplikasi, ngetes game. Mm-mm. Tapi pada saat itu istilahnya adalah ngetes aplikasi. Aplikasi, tak pikir-pikir, iya kan produkku kan game yang seperti itu kan sebuah aplikasi pada dasarnya. Jadi oh iki istilahnya tak gali, Hmm. karena hasrat kepoku membabi buta pada itu, akhirnya wah tak Mm-mm. cari-cari telusur-telusur, sehingga cerita kayak wah potensinya bagus ini aku bilang, karena Mm-mm. pertama pada zaman itu di Indonesia itu nama istilah tren QA itu langka pak. Ya, 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 ya. Aku sinau kuliah woi, istilah itu cuma ada dijelasin apa itu white box testing, apa itu black box testing. Tapi gue Mm-mm. ngerah dijebar ke apa itu exploratory testing, risk based Mm-mm. testing, dan segala macam turunan keilmuan testing yang lain yang aku lagi ngerti.
Jebul aku ono istilah ngene iki yo, aku lagi ngerti dan yang tak kerjain di game loh pada waktu itu. Di antaranya adalah Iya checklist itu. testing. Iya, checklist testing sama exploratory testing yang paling umum. Dan aku kayak yang sebanyak ini aku kerjain itu istilahnya baru sekian aja. Gimana di dunia luar ya? Nah, Mhm. makanya itu kemarin aku ngomong kan bahwa aku ngerasa 1,5 tahun buat aku udah jenuh dan aku pengen explore lebih luas lagi, lebih liar lagi. Makanya Mhm. aku pengen cabut dari game of pada waktu itu. Dan Oke. selang berapa tahun kemudian ngomong tuh naik ke aku. Kue, kue kok anu ya, Riz? Nyebai banget nek aku nek delok lihat CV-mu ini game of. Lah ngopo? Kue gur 1,5 tahun tapi kue iso metu saka zona nyamanmu. Lah emangnya ngopo masalah? Lah aku loh 3 tahun, 5 tahun nih game love dan segala macam ya punten. Nah, punten Pak, sedikit tahu lagi ya, ya aku udah ngerasa duluan udah tahu rasa jenuh itu sendiri walaupun emang dari diriku passionnya udah game. Tapi ya sampai aku di momen aku malas ngegame Pak itu pas itu Pak serius. Sampai sekarang Hmm. aku ngegame cuman ala kadar. Ya Oke. gitu Oke. ceritanya Ki. Pertanyaanku adalah kemudian ketika masuk ke setelah game love tuh ke Mamikos ya? Enggak ya, Enggak ke caption startup caption kecil. dulu ya. Nah, Caption. kenapa milihnya jadi QA-nya gitu kan ada opsi lain gitu. Karena saya keterima di situ Pak. Enggak sih enggak. Jadi aku mencoba menyelaraskan posisi QA pada waktu itu. Wangi loh Pak, jangan salah. Hmm. Perusahaan di era itu di Jogja, ya di Jogja yang Hmm. aware sama testing atau QA terminologinya Oh. dikit banget Pak. Oh, jangankan dulu Bisa sampai dihitung jari, sekarang, sampai sekarang bisa pun dihitung. masih bahkan saya sekarang pun masih bekerja di startup atau Hmm. entitas yang ya QA-nya ada tapi ya mungkin ajalnya belum jalan ya tapi ya ya gitulah. Agile agak gila maksudnya. Enggak, belum 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 yang agile banget, masih jauh dari agile. Ya itu Oke, jadi lebih karena oh ya 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 dapatnya ya pas itu. Tapi memang sebelumnya di dapatnya balik itu pas memang itu. aku memang ada beberapa perusahaan yang emang aku apply juga memang. Cuman ya newbie yang mencoba untuk menjelaskan ke orang keilmuan testing ya aku udah tahu selama ini ke bahasa Mm-mm. umum itu sulit Pak, apalagi sebagai anak gamer waktu itu. Karena itu pun dulu aku dari inisiatifku sendiri juga sebenarnya. Jadi aku aku sering memang ketika aku ngasih tahu ke orang-orang bahwa Mas Faris dulu kamu udah ambil sertifikasi ISTQB po gitu. Jujur sampai saat ini aku direkam 2025 akhir ini aku belum sertifikat jujur aja. Tapi Oke. kenapa? Tapi aku selalu bilang gini, ilmuku aku belajar GI itu dari hutan rimba ya aslinya. Jadi karena aku tahunya dari Game Love itu testing itu seperti apa, tapi aku nyari bahasa keilmuannya yang buat nge-bridging orang umum yang ngerti teori itu kayak Hmm. gimana. Nah, mungkin disitulah kesulitannya orang-orang alumni Game Love itu sendiri untuk Oke. bisa keluar dari situ. Aku Tapi aku bisa jadi jadi. aku jadi punya pertanyaan. Di momen Apa tuh? mana kamu ngerasa jualan QA ke perusahaan? Maksudnya kamu pasti sadar nggak sih? Kamu sudah bercerita, aku tuh jualan QA loh ke perusahaan-perusahaan ini. Di momen mana kamu ngerasa menjualan iki loh, ini tuh QA loh kayak gini di momen mana? Ketika kamu di Mami Koska atau ketika di Caption kah? Atau ketika develop tim Mami Koska? Atau ketika kamu shifting di develop kah? Hmm. Jualan QA, branding QA ya. Menurutku sepanjang yang aku ingat kalau aku telusurin dari awal itu mungkin dari ketika aku kenal Iska itu sendiri sih. Jadi ketika aku kenal Iska itu kayak um,
kayak ya yo. Setelah aku join di komunitas itu, ternyata aku baru ngeh bahwa banyak banget pada waktu itu orang tuh nggak ngerti tentang QA itu sendiri itu apa, bahkan di level Mm-mm. perusahaan-perusahaan besar ibaratnya. Jadi kayak kenapa kayak gini ibaratnya. Padahal menurutku setelah aku praktekin hari-hariku, kerjaanku, sebenarnya ini memang kayak kerjaan hari-hari orang pada umumnya yang harusnya dikerjain. Kayak kalau kamu bikin sesuatu ya kamu ujilah ibaratnya. Tapi Mm-mm. ternyata banyak yang nggak melakukan itu di realitanya di industri. Jadi kayak aku kayak, Iya. hah, kok kayak gini gitu. Jadi akhirnya em, pada momen itu ya aku dari belajar juga dari ISKA itu sendiri. Ya pas aku udah di Mamikos ya berarti ya. Pas di Mamikos itu ngerti ISKA, aku kayak ngerasa kayak ini harus lebih banyak lagi perusahaan yang bisa ngerti tentang GE itu sendiri. Karena GE itu kayak dipandang Hmm. sebelah mata. Sampai saat ini aku bisa bilang, Sampai sekarang. ya kan. Sampai ada orang ngomong, testing akan digantikan sama AI. Wah ini nanti sesi terpisah kayak ini ngomongnya. Tapi Betul, 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 begitulah betul. gambarannya. Panjang juga ya. Panjang dong. Oke, oke, oke. Oke, tapi sebagai seorang yang iska banget nih, apa sih menurutmu yang paling seru sebagai seorang QA ketika ngapain sih? Kamu ngerasa Hmm. sebagai seorang QA itu, wah ini aku banget sih gitu. Oh, aku ada satu hal yang kayak mungkin aku overclaim ya, tapi entah kenapa eh kayak kadang seringkali ada suatu kondisi itu suatu bug ya. Itu baru ketemu ketika aku yang nyentuh langsung. Hmm. Jadi kayak tanganku ini penuh dosa gitu, Pak. Contoh, contoh. Aku yang aku saat kasih contoh yang waktu aku di caption. Waktu itu aku benar-benar iseng. Gara-gara aku punya pengalaman modal di Game Love Exploratory Testing, tak coba diterapin di caption. Buka di test environment di staging gitu ya. Aku coba waktu itu username valid, password valid. Udah biasa lah ya, stereotip password testing Hmm. login ya kan. Tapi gimana kalau misalnya username-nya valid, tapi passwordnya aku invalidin dengan catatan karakternya tak bikin banyak. What if tak set limitnya ke 256 Wow. karakter, Oke. 256. 256. Bondarinya di situ. Aku nggak tahu Hmm. disclaimer. Waktu Oh itu iya, aku waktu nggak itu tahu belum kenal istilah ada namanya text boundaries. boundary Test analysis. boundaries. Nah Iya, itu, iya, iya, itu, iya. Boundary itu. values testing. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu teorinya apa. Tapi aku cuma mikirnya Oke. adalah di Windows pada waktu itu, aku pernah nemuin bug di Katalon. Kalau misalnya nama karakternya itu lebih dari 255, bug. Ada itu, Pak. Hmm. Katalon versi 5 itu ada bug kayak gitu, serem. Oke. Sempat kejadian di versi 7 bahkan. Anyway, singkat cerita aku coba 256. Tak coba, kok loadingnya lama. Agak lama gitu. Coba tak Hmm. invalid, tapi karakternya cuma dikit aja. Terus, cepet. Feedbacknya invalid passwordnya Hmm. itu cepet. Aku mikir, gimana kalau aku coba input karakternya 1000 karakter. Oke. Tak cek. Der. Dan username-nya valid. Passwordnya 1000 karakter. Der. Wah, tambah suwe. Wah, ini kayaknya ada sesuatu yang nggak divalidasi. Tak tes Hmm. iseng. Input username valid. Password 1 juta karakter, Pak. Der. Yang terjadi, bukan invalid password lagi tulisannya. Apa? Server is down. Serius kui Oke. lokal host ngono kae lah tampilan lokal host ala ala sistem not found segala macam Iya, ngono iya, kae lah iya, aku lali iya, iya, iya. server Nah, istana ini terus ya capture. apa ya? Hah, ya aku sebagai anak lugu anak baru join 1 minggu 2 minggu di Hmm. kantor itu ya kan aku adalah tak tak screenshot ya kan terus tak simpan dulu lah gitu tahu-tahu CTO-nya kaget eh ini
staging kita kok down ya? Ada yang nyerang kah? Aku langsung pura-pura aja. Nggak tahu Pak. Toh, terus habis itu, ini beneran ini barusan ini. Duh, kok raberes sih, ya kan? Raberes sih. Nah, Terus habis itu, nah. ini ada yang tes atau apa ya? Tapi kok cuma sekali aja. Dia tak coba restart deh. Coba tak cek, tak mati monitor. Nggak ada. Langsung dicek akunya. Faris, kamu habis ngetes apa tadi di staging gitu? Oh iya Pak, tadi sebenarnya saya nemuin sesuatu yang aneh sih, tapi nggak tahu apa lagi ada deployment apa enggak. Karena biasa kan Hmm. gitu ya, kita agak Ya. asumsi dikit ya. Oh Hmm. deploy downtime, jadi nungguin dulu gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Ya, terus habis itu, jadinya saya pikir itu cuma downtime biasa gitu. Emang kamu habis ngapain? Saya tadi ini Pak, coba di bagian login, tak input user yang valid, terus passwordnya saya input 1 juta karakter. 1 juta karakter ini ngopo res? Oke. Gue ngopo? Hmm. Ya ngetes Pak, Hmm. ngetes Terus, Pak, terus. ya, ngetes. Tapi kok jadi lemot gitu. Soalnya dasarnya analoginya saya dari 255 karakter, loadingnya agak beda daripada yang cuma 5 karakter. Hmm. Tak coba di 1.000 karakter lebih lama lagi. Ya udah kayak isengin 1 juta karakter. Oh, oke, tak coba dicek sama CTO-nya langsung. CTO-nya buka codingan back end, front end. Oh iya, bener res. Dikira ono validasi ini ditembak nih DB. Dan ya jelas don karena inputanmu ngawur. Ini inputan kita waktu itu kalau nggak salah varchar apa ya? Varchar kan 255 Pak. Buat password varchar gitu. 255 kira ya itu Iya, pokoknya segitu lah. 255 pacar 255. Gitu. Iya jebol res. Ini 1 juta karakter ya jebol. Oh ya. Oke, Faris, terima kasih. Berarti ini PR-nya udah jelas ya. Front end, back end, semuanya harus validasi. SOP baru kita standarnya ketika bikin baru harus dikasih validasi ya. Sama itu tolong semua penjagaan input field, tolong di semuanya dicek. Dev, ya aku ingat reaksinya Dev. Wah, Faris, ada anak front end tuh yang udah, Faris, makasih loh Faris, gitu ya. Maaf Mbak, aku anak baru 2 minggu Mbak, maaf ya Mbak ya. Iya deh ya gimana ini aduh carinya harus satu. Kayak gitu. Satu, Oke, terus dua. itu akhirnya apa yang dibilang lagi sama si Tio setelah briefing itu? Ya wis lanjutin aja Riz. Cari coba input field semuanya dicoba aja. Ngapain batin ngapain. Ya, ya nanti coba lihat prioritasnya dulu ya. Yaping dulu ya kan. Yaping dulu. Mungkin bisa dulu. Dan istilah yaping itu aku baru tahu berapa bulan yang lalu. Ternyata, oh Hmm. ada istilah itu ya. Ternyata berarti aku selama ini waktu itu ngoceh aja sebulan. Ya pink tuh apa tuh? Waktu itu, oh iya Hmm. ya bisa lah. Tak coba Pak. Oh, I see. Anak 2 minggu apa sih yang bisa ya kan? Hmm. Bubble, bubble DB. Satu. Dan unik ya di tiap perusahaan ada ceritanya sih Pak. Tapi ya tergantung Oke, oke, waktu nih ya kan. Monggo sing oke, duwe oke, waktu sing duwe lapak sampean soalnya ya kan. oke. Tapi gara-gara itu teman-teman tech pada mengekspresikan kebenciannya padamu atau Oh jelas, jelas. Ternyata perusahaan-perusahaan pada umumnya. Jangkrik ini Faris nih. Chris, kamu kira-kira ada mau skenario testing yang ekstrim apa lagi nih kira-kira? Eh, nggak tahu ya. Coba nanti tak tulis dulu skenario-nya. Tapi terus gini Pak, tapi gini, yang serunya adalah aku dapat dev yang kayak gitu, tapi bukan memusuhi Pak dia. Kultur terus perusahaannya memang bagus banget, tapi dia langsung hmm. inisiatif. Kalau ada test case baru, aku lihat dong test case-nya. Nah, Oh, oke, I see. I itu see. yang jarang banget kan. I Aku see. IW 2025 nemu dev kayak mana jarang kan. Ya. Dev-devnya di caption waktu itu udah kayak gitu Pak.
Makanya aku bilang sama kamu kemarin, ini di caption itu ya, aku cuma 6 bulan, tapi rasanya kayak udah kerja 3 tahun di situ. Sekental itu Pak, dan se-evolve-nya udah se-ngeri itu. Tapi menarik sih, maksudnya CTO-mu tuh yang dari awal pertama kali udah ngapain kamu sejuta gitu, dan tiba-tiba tidak lama setelah itu dia bilang, iya iya sih, oke beresin validasinya. Maksudnya kesadaran bahwa validasi perlu diterapkan itu dalam waktu yang singkat itu buat aku sih oke sih, aku ya apresiasi Yo, dengan respon yang yo semacam itu sih. yo masalahnya ini Pak, DP ini langsung staging langsung dan lah, nek production di izin tembak, Oh, kerabeh kliennya, wah assalamualaikum Pak. oke 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 oke. Ya bener lah. Walaupun developernya pada ini ya. Ya kan, gelem ra gelem ya kan, begitulah. Dan itu menurutmu teman-teman semacam itu kamu jadi ngerasa, ini nih, aku banget nih, seru Hmm, nih gitu ya. Jadi Oke. ya itu rasanya seru. Nah, tapi kalau ada satu satu tim yang menurutmu di luar QA, tapi menurutmu ngapain sih ada dia gitu? Ada nggak mas? Ngapain sih Shit. harus ada ini orang gitu? PPPP. Ada orang nih di luar QA Hmm. tim tech lah. Menurutmu ini ngapain sih harus ada orang ini sih di tim ini gitu? Apa Oh kira-kira ada, roles itu? ada cerita Apa? juga. Nah, Waktu apa itu di rolesnya apa nih? Rolesnya apa ini? Rolesnya apa ini? sebut saja pekerjaannya meeting. Apa? Pekerjaannya meeting. Singkatannya apa? Oh, saya tahu. Ya, oke, oke, Ya, lanjut. Aduh, ya. disebut lagi sama si orang ini. Dia udah tobat soalnya. Dia udah tobat. Kalau Enggak, misalnya ini orang ini bicara ngeliat, ini enggak, aku enggak bisa orangnya loh ya. Aku bicara hmm, posisinya loh ya. hmm. Oke, Ya sebut berarti saja PM. PM itu menurutmu kurang oke ya dari sisi QA ya. Iya, karena dia kadang suka ngeyel. Bukan kadang, sorry. Kadang kan saya ya ndablek ibaratnya. Ndablek iki wis level dhuwure nek ning Jawa ya, ya Ya, kan. ya, ya, Nek ya. ngeyel kan Ya, ibaratnya ya, 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 ya. nyembel kan iki Ya, ndablek. ya, 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 Ya. ya, ya. Nah, Oke, oke, kadang oke. kadang kita contoh kasusnya dulu. Nah, aku nggak sebutnya nama dan kapannya, Enggak. Ini case-nya tapi aja lah. case-nya kayak Si gini. orang ini, si oknum ini. Si orang ini, si PM-nya ini, aku udah ngasih tahu, eh Kak, aku sebut aja Kak ya, daripada nanti Mbak atau Mas Oke, kan nanti konangan kan. non Kak, aja, ini non. Kak, Non. Kak wae. Kak aku senengane Oke, mergane ben ketok enom wae. oke. Ya. Kak, ya. Waktu itu aku ngomong, Kak, ini kalau flow-nya kayak gini, menurutku nanti akan ada komplainan dari user akan seperti ini loh. Aku udah ngomong kayak gitu. Karena Hmm. menurutku kalau aku lihatnya mandangnya sebagai user, karena aku user centric banget sebenarnya. Kalau aku sebagai user, aku ngerasa kalau misalnya aku flow-nya diginiin tuh jadi aneh. Dan ditambah ketika aku melakukan interaksi ini, tahu-tahu muncul error ini. Muncul Hmm. error itu, dia udah tahu. Terus dia dengan entengnya ngomong, paling cuman edge case doang, itu nggak masalah, nanti apa, paling juga cuman segelintir doang, nggak usah dibenerin, nggak apa-apa, itu aja. Bener, ngomong itu. Ini serius loh dampaknya. Bener, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, aku minta tolong kamu tulis di chat. Ya, di chat, aku konfirmasi tentang flow barusan. Tertulis, kamu balas menyatakan bahwa ini nggak usah diurus. Oke, deal. Oke, deal. Dia dan aku nulis, dia nulis, selesai. Udah jadi tulisannya, tak capture. Sudah. Hmm. Seminggu, 2 minggu, apa ya? Beberapa waktu setelah rilis lah intinya. Nggak lama ya. Dapat dapat HC. HC itu hard complaint. Hard complaint dari customer pengguna. Wah, ini wah, CS-nya ada kebakaran. Ini dulu. Ini gimana nih orang produknya? Produknya apa? Eskalasi ke produk. Produknya Hmm. nanyain ke tim QA. Ke aku dong, Hmm. ya kan? Ke aku. Hmm. Chris,
ini kita dapat report nih kayak gini nih, isunya serius nih, isunya serius nih, ini. Saya isunya apa? Tak lihat. Loh, ini kan kemarin aku udah ngomong, ini bisa serius dampaknya. Emang iya, aku ngomong kayak gitu. Bentar, Pak. Saya carikan dulu attachmentnya. Aku lagi attachment lampiran. Oh, asing. Yo, baca tulisanmu sendiri pada tanggal jam sekian. Dia, Terus, oh iya, aku baru ingat kemarin aku ngomong gini ya, Res ya. Iya, kan kamu sendiri yang ngomong sendiri kan. Oh iya, Res ya. Oke, kalau gitu ya, adalah kita benerin. Devnya kita alokasiin P1 ya, ini kritikal. Langsung kita benerin sekarang ya kalau bisa. Hmm? Tuh, tak kira ya. oke. Dan ternyata hal ini nggak kejadian di cuma satu dua aja. Berapa? Dan senjataku, aku jadi lesson learn-nya adalah ketika itu kejadian, ya, aku selalu minta itu tertulis. Kalau aku ngasih masukan ditolak, Hmm. minta tertulis. Kalau ada pakai Jira tiket, kalau pakai Jira Software Management Tools ya, bukan endorse, tapi cukup kok Iya, iya, menurut iya. aku pastiin aku bikin bug tiket atau pas tiketnya dulu. Nah, teman-teman boleh Cara, dicatat nih, teman-teman nih. Boleh dicatat banget ini ya, pesan dari seorang Faris Iska Agati nih. Silakan dicatat ya. Kalau ada sesuatu yang earlier noun, konfirmasi ke yang punya project, plus buat catatan tertulis dan buat evidence-nya ya. ya, Sehingga kalau ke depan ada sesuatu, kita nggak perlu repot-repot testing ulang, ya kan? ya Cukup testing ulang, tampilin. ya testing ulang Perlu perlu. testing ulang, perlu. Tapi sebelum testing ulang, tampilin dulu evidence-nya. Iya, biar Gitu ya dia teman-teman ya. badannya agak turun dikit lah ya kan. Biasanya kan Agak, ngoceh ini agak nggak santai. dites ya, ini nggak dites sama Ki. Kayaknya kerja nggak sih? Biasanya kan gitu kan cocoknya. Kebak juga tuh, Oke, oke, gitu. oke, 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 oke. Itu tadi kan kerjaannya orang luar. Sekarang menurutmu Hmm. yang itu nggak perlu sih ngelakuin ini sih. Maksudmu yang nggak oke dari Q itu ngapain gitu? Menurutmu tim ini akan lebih oke ketika Q nggak ada tuh di momen apa sih? Atau kamu ngerasa kayak "Ah, ini nggak bener-bener banget penting sih Q. Hah? Menurutmu ada nggak sih yang kurang oke dari kita gitu? Nggak oke Secara dari kita. pekerjaan yang nggak perlu menurutmu nggak perlu sih kita ada di tim gitu sebenarnya enggak ya Saya otak mikir iki jawabannya. ada nggak kalau nggak ada ya udah nggak usah Kalau dicari-cari. nek jarang sih, jarang aku terpikir seperti itu. Karena ya Hmm. piye ya, realitanya walaupun aku kerja sama dev Indo, dev luar ya, Mm-mm. ada aja edge case nggak bahkan nggak edge case kayak hal ampas kayak ya ampun. Iki ono Ya. fitur existing ono dua tombol, yang satu harusnya fungsinya misalnya download, Mm-mm. satunya Mm-mm. archive ya kan. Ya minimal Mm-mm. nek gawe fitur ini dites dhisik lho, diklik dhisik. Iki ora dan wi akeh Pak ambok di dalam Indo, luar Indo segala macam. Ada orang kayak Nah, gitu. Jangan salah. Orang kamu mikirnya mungkin paling kayak tapi ada gini yang iki lebih nyebelin ada yang lebih nyebelin dari orang-orang seperti itu adalah apa? mereka hanya berpikir as long as happy flow is works udah selesai selebihnya urusannya QA kan anjing ya. Loh, itu lebih itu enggak sehina itu Pak menurutku loh. Yang hina adalah kamu disuruh bikin fitur ya kamu tes dikit lah ibaratnya. Oh, ada ya nggak pakai testing langsung deploy ada ya? Ada Oknum itu ada ya? kejadian, Oknum semacam ada itu ada ya? entah dalam Indo Oh, atau luar Indo ada. Hei buat kamu, if you listen to this video, I dare to fuck your life lah. masuk sih bang, masuk lagi tes sih bang. Oh no, iyo dan oh no. Ah, nggak lupa kali, lupa kali, lupa kepencet deploy kali.
Lupa ke enggak sih, merge aja itu. enggak sih. Itu nggak sengaja ke merge. Masalah aku tahu SOP-nya belum sedetail itu waktu itu pas aku awal-awal Ya, ada. ya makanya itu mungkin kayak kepencet aja nggak sengaja gitu loh bro. Nggak. Sampai akhirnya SOP-nya update setiap melakukan merge request harus melakukan pengujian. Ini ono akhirnya diterapke. Gara-gara aku ngoceh kayak bro, Asem. ini bug cuma 5 detik. Untuk bug 5 detik ini aku buang waktu 5 menit paling cepat untuk bikin bug report buat kamu Iya lagi. ya. Iya Ya, lagi. bug Iya 5 detik. lagi. Kamu buka sini, klik ngebug. Kui 5 detik buang. Buat aku 5 menit kebuang, Mbak. Bikin bug report dikira enteng. Iya enteng dalam tanda petik nek Eh, bug reproduction-nya enteng. Kalau gampang. kalau kamu Nek udah punya gampang. platform dan ya, enggak sih ada platform buggy di Chrome yang bisa dipakai sih sekarang sih sebenarnya. Tapi Pakai nggak tools. tahu ya dia tools plugin ada bug report itu. Gambar Strawberry, cuman jarang banget pakai karena dia masuk di Jira sih enak sih. Tapi kalau yang nggak pakai Jira agak 2 kali kerja. Tapi buat yang pakai Jira itu enak banget. Hmm. Nah, info-info dong, Pak. Sharing lah. Ya we, Ya. berarti bari kita utang we kudu nge-share ning Iska ya ben iso nggo kanca-kanca liyane. Wait. Mohon maaf, level saya belum sekeren itu. Mohon maaf, level saya masih di Pak, bagian eh belajar berbicara yang baik dan benar dan santun. Itu dulu aja ya. Oke. Pak kemarin di Jiska Jogja ada loh Pak yang meet up ya pemula sharing curhatannya dia. Meet Itu up teman saya. Iska ya itu. Itu teman saya. Itu sahabat Ya itu. saya Mas Ilham. Ya. Sebut saja Ilham ya kan. Sebentar saya Ilham Ilham. nggak kamu lihat itu kamu dirasani orang dua ini kan. Wis tahu dia. Mas Ilham, salam ngopi dari Salatiga Mas Ilham. Oke, terlalu kontekstual, tapi oke sih. Ya, tadi udah ya, ada kejawab ya. Ah, ini udah kejawab juga pertanyaan tadi. Nah, sering kejadian di kita. Kita nih orang yang tengah-tengah nih, antara orang teknikal dan orang yang non-teknikal. Tapi sebenarnya kita nggak teknikal-teknikal amat gitu. Tapi mau tidak mau, kita itu kayak berkewajiban untuk menjelaskan sisi teknikal ini ke orang yang nggak awam tentang teknis gitu. Hmm, gimana cara kamu melakukan bridging terhadap perbedaan point of view dari orang yang nggak ngerti teknikal tapi harus ngerti. Contoh misal requirement. Kadang kan orang mikir kenapa ini harus mandatory gitu. Padahal secara bisnis enggak harus, tapi ini kebutuhan teknis gitu misalnya. Nah, gimana kamu bisa bisa ngelakuin atau ngejelasin itu gitu ke orang non 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 teknis gitu. Tricky sih ini. Menurutku kalau caraku sih konteks dulu. Zaman sebelum ada Hmm. AI ya. Kalau sekarang zaman udah ada AI gampang banget Pak kamu cari pakai Iya tanya sih, ChatGPT penjelasannya di iya versi sih, gampangnya kayak gimana. iya Kalau sih. kalau kita ngomongin pas sebelum ada AI ya. Ya. Menurutku caranya adalah dengan kita memposisikan sebagai posisinya mereka. Contoh, Mm-mm. contoh, eh, misalnya gini, aku nego-negoan sama orang front end, Mas, aku minta tolong dibikinin custom atribut. Gunanya buat Oke. apa? Buat automation testing. Mm-mm. Emang kenapa sih harus kita bikin kayak gini? Nah, simpelnya tuh gini, tak jelasin perspektifnya. Kamu bayangin, kalau aku mau bikin automation, itu aku harus nge-inspect elemen, harus tak gini dulu. Nah, habis itu baru bisa ke interaksi. Automation-nya itu kayak gini. Tombol Mm-mm. tadi itu baru bisa diinteraksiin. Masalahnya, Mm-mm. anak front end kalau misalnya ada perubahan sesuatu, bubar ini tombol ini, lokator ini. Tombol ini jadi hilang.
Iya, betul. Kalau kamu punya unique atribut, itu tombol itu masih tetap di situ aja gitu, dan bisa Hmm. diinteraksi. Perumpamaannya kayak gitu. Kalau ngomongin segi investasi bisnis, ya menurutku Working ketika kamu time. bikin ini, memang masalahnya di working time-nya. Tapi Ya. tapi ketika kamu udah bikinin ini di awal, ini aku ngomongnya sama front end ya, ibaratnya. Kamu bikinin ini di awal, dijadiin pattern tiap kali ada fitur baru kamu Hmm. begini terus. Nanti Mempermudah kalau proses misalnya kerja di freelancer. nanti kalau misalnya ada perubahan, regression, ya, ternyata kita mau ada migrasi test automation ke tools lain, ini kepake. Mau pakai bahasa automation apapun atau framework tools Hmm. apapun, itu kepake. Hmm. Karena apa? Kuncinya ada Hmm. di situ, di situ. Nah, itu contoh kalau Hmm. sama anak front end. Nah, kalau misalnya Oke. sama orang produk, hal yang sama, aku ngomongnya kayak gini. Eh, ibaratnya tuh kita mau mencet tombol aja, ya. Kalau kalau kita mau mencet tombol itu kita harus bikin perintah buat nyari tombolnya itu ada di mana. Nah, Hmm. kita perlu agak ngoding untuk bisa si tombol itu kelihatan dan kebaca dan bisa diklik. Nah, Hmm. perumpamannya situ. Nah, efeknya apa? Test case Yaki itu nggak cuma satu dua aja, ya. Ada ratusan bahkan ribuan sih sebenarnya, gitu kan. Dari enggak dari sorry dari satu test case aja kita stepnya aja itu ada berapa belas puluh gitu kan. Nah, apalagi dikaliin sekian banyak ya silakan kita ngomongin bisnis investasinya kayak gitulah. Tak gituin. Hmm. Oh iya iya iya. Iya. Berarti sepenting itu ya, penting banget tuh. Jadi kayak Oke. kita mencoba untuk memposisikan dia perspektifnya ngomonginnya apa sih concernnya dia. Hmm. Kalau misalnya orang produk likely ngomonginnya tentang bisnis dan return of investment. ROI-nya Iya. seperti apa? ROI-nya seperti apa? Kalau ngomongin sama anak front end ya bisa agak teknis. Ya Hmm. coba aja kalau misalnya kayak gini kamu deploy atau kamu bikin changes, wassalamualaikum. Hmm. Jadi memang again konteks dependent. Nah kan bahas seven testing principle nek toh. Wis tak omong kok Duh, iki itu simpen wis dulu ketwingi lho. semuanya. Wis Simpen dulu. ketwingi lho, wis Simpen ketwingi lho dulu. aku Enggak, keceplosan simpen terus. dulu. Aku biar orang tuh penasaran dengan, aku selalu pengen taruh main sauce-nya tuh di tengah. Oke. Ya, jadi ibarat orang makan cheesecake itu kejunya kan di tengah, bos, sudah di pinggir. Iya sih. Iya kan? Oke. Iya iya. Biar Iya. aja dulu, jalan aja dulu, lanjut dulu. Lanjut aja dulu. Gitu. Nah, menurutku itu sih selalu coba posisikan em, gimana kalau misalnya concern orang lain itu yang menurut mereka itu concern sensitif atau tinggi itu seperti apa sih? Nah, Hmm. coba aja kita coba cari bridging yang ke arah sana. Asumsinya kita belum ada AI. Ya, Kalau ada AI ya kalau udah gampang ada lagi. AI sih lebih mudah ya. Mm-mm. Kita akan ngomongin AI tapi nggak sekarang. Tenang aja. Waduh, utangku akeh Tenang ya aja. nih. Oke, 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 oke. Oke. Nggak mau ngomongin politik, tapi aku lebih pengen kamu cerita dong how you develop your teams on Mamikros. Waduh, kok spesifik banget ya. Ini spesifik ya, karena yang kemarin waktu kita ngobrol itu sesuatu yang menarik itu justru di situ gitu. Ada proses ketika kamu masuk dan bingung harus bagaimana sampai pada level, oke, aku harus bangun tim. Ketika udah sadar harus bangun tim aja bingung caranya gimana, dan itu menurutku perlu diulik kenapa gitu. Hmm, sebagai orang yang baru berkarir 2 tahun di QA di bidangnya lah, dan diberi kesempatan untuk develop dan terlibat di proses sharing, itu menarik buat aku untuk di-share. Karena nanti aku juga share gitu. Tapi aku nggak 2 tahun banget ya, 2,5 tahun, setengah bulan. Pada akhirnya juga juga terlibat di proses itu gitu. Dan juga aku akan cerita aku bagaimana ngedevelop tim juga di tim di selaku startup yang
akhirnya melepas saya setelah itu. Tapi mungkin dari Mas Faris dulu deh. Hmm, iya ya. Kalau aku dulu pendekatannya adalah aku fokus ke hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Hmm. Jangka panjang ini maksudnya ya gini. em, ketika ketika aku di sebuah kondisi yang masih fresh, sebenarnya ini nanti juga ada kesalahannya juga sih sebenarnya. Tapi nanti em, ketika posisinya adalah masih fresh, aku ngelis dulu, tak tulis dulu gambaran apa-apa aja sih yang harus aku breakdown masalahnya. Karena beberapa ada yang bisa aku kontrol, ada beberapa yang nggak bisa aku kontrol kan. Jadi ya tulis dulu aja, ya kan. Tulis sebelum tulisnya rantai-rantai ya toh, wah banget, wah jenaka banget. Masalahnya jenaka banget ya, karena dari awal kan, dari awal gitu. Tapi aku prioritasin dulu kira-kira dari serentengan ini, mana yang lebih penting. Dengan Hmm. catatan, aku single factor. Ya realistis baik. Kalau aku kerjain ini semua, pusingnya dewe. Hmm. Hmm. Pas itu aku punya prinsip, lebih baik pusing rame-rame daripada pusing sendiri. Hmm. Jadi otomatis fokusku adalah yang top prio adalah aku nyari temen yang bisa tak ajak pusing bareng. Hmm. Jadi hiring jadi top priority ku. Nah, tapi terus masalah selanjutnya adalah aku nggak tahu cara nge-hire orang kan. Nah, Hmm. akhirnya apa? Ya berangkat dari pengalaman itu sebelum-sebelumnya. Entah itu diterima, entah itu aku di reject, entah aku di PHP-in. Semuanya tak tulis dulu secara umum kasarannya. Hmm. Dan aku waktu nge-hire orang itu aku selalu berpikir gini sih. Ehm, Tesku sebisa mungkin harus mendekati dengan apa yang aku akan kerjakan atau apa yang akan dikerjakan oleh orang ini nantinya. Hmm. Itulah kalau buat aku. Karena apa? Ya kamu ditanyain teori tapi teorinya itu kepakainya buat apa kan? Istim Hmm. juga menurut aku itu. Karena tadi lagi karena kan kemarin aku juga ngomong bahwa aku belajarnya ya belajar dari ilmu hutan rimba ibaratnya. Jadi mungkin beberapa teori Ya. aku nggak tahu. Jadi Belajar kurikulumnya baru kemudian kan setelah itu. kayak aku fokus di hiring, hiring dengan standar apa? Standar dari yang pertama sehari-hari dikerjain itu apa? Hmm. Kedua, oh sorry, pertama top priority-ku adalah aku harus memastikan orang itu harus lebih jago daripada aku waktu itu di Hmm. Mamikos. Karena apa? Aku masih 2,5 tahun, 2 tahun waktu itu. Hmm. Jadi aku banyak yang masih hilang, belum nggak tahu gitu. Terus caranya Hmm. caranya aku bisa bikin pertanyaan atau tes yang aku nggak tahu itu gimana ya simple dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin aku ditanyain dan aku nggak yakin jawabanku benar apa enggak Hmm. ya tak kumpulin ya karena aku biasaan habis interview aku catat pertanyaan-pertanyaan yang menurutku unik atau Hmm. challenging buat aku Hmm. dan ya udah dari situ aku review oh pertanyaan ini kayaknya aku masih rancu nih kalau misalnya kayak gini gimana kalau misalnya kayak gini gimana tak tulis di database pertanyaanku. Habis itu baru dites saja. Dan bocoran Siti, aku ngelihat tuh kadang bukan serta-merta dari jawabannya, tapi dari cara orang itu ngejelasinnya. Hmm. Banyak orang jago pol, orang jama, iso teknis banget segala macam. Tapi iso lah wong kui jelaske ke orang yang haheho, rado mau nggak tahu apa-apa. Iya, 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 iya. Nggak ke deliver ya. Angel loh, angel loh kui. Angel loh kui, dan ini Ya. nggak sembarang orang. Dan bener aja, rata-rata orang yang aku bisa lolos itu adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan dari yang hal kompleks itu jadi bahasa simpel. Hmm. Dengan poinnya masih sama. Ditambah zaman semono rungono AI menaikkan tambah Ya, mantap ya, lagi. ya, ya. Ya, 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 ya.
Tuh. Jadi aku lebih ke itu cara menerjemahkannya. Jadi Kayaknya tadi kayaknya skill. Jadi mm-mm, tadi pertama skill harus lebih jago dari aku. Kedua cara komunikasinya, ya kan. Terus yang mm-mm. ketiga tadi aku mau ngomong apa terus di sini lali. Cara 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 menjelaskan. cara menjelaskan tadi yang nomor dua Pak. Eh, Aduh, seketika itu pola pikir Pak. Pola Hmm. pikir. Eh, Jujur, aku bahkan dulu nggak tahu istilah namanya growth mindset sama fixed mindset pada hari itu. Jangkrik aku istilahnya kayak radeng loh. 2017-an itu. Aku nggak tahu itu istilah kayak gitu apa. Pokoknya ini nek gelem rekoso, nek sorry translate di ngisor ya, di bawah ya. Nek misalnya mau repot, mau extra mile. Iya, banget sih Jawa tatanan Inggris. Jadi kalau misalnya kalau orang itu mau berusaha ekstra untuk mencapai sesuatu, menurutku itu sesuatu yang bisa bertumbuh. Orang yang punya pola pikir dan konsisten di bidang hal yang seperti ini, dia akan kecenderungannya akan jauh melampaui dari apa yang dia punya sekarang. Oh. Sehingga yang Hmm. aku pikir adalah aku mencari orang-orang dengan cara berpikir yang growth mindset. Hari ini aku yakin ketika aku ngomong ini mungkin aku sesuai interview akan agak sing diaping masalah kayak ini. Tapi ada banyak filter lain. Tenang aja, aku nggak mau tak share kabeh. Pokoknya kan gitu. Oke, oke, oke. Menarik sih ya. Ah, tapi kan development tim QA itu kan hiring baru salah satu item ya dari proses development Benar, QA tim ya. benar. Aku nge-develop tim QA itu beda sih karena aku dulu mikirnya ngasih kesempatan orang belajar. Jadi siapapun yang mau masuk QA, aku pun ngajarin juga, gitu. Jadi walaupun aku mungkin termasuk QA pertama yang di-hire di perusahaan itu, aku nggak mikir bahwa aku harus cari orang yang langsung bisa kerja. Bahkan aku masih mau untuk share knowledge. Karena pikirku kesempatan nih buat sharing juga. Jadi bedanya adalah waktu itu yang penting orangnya mau dulu mas. Kalau kamu dulu kan kamu yang udah pintar dulu, kamu hire. Gitu. Nah, blunder saya di situ. Ketololan saya di situ. Saya Tapi tidak nggak langsung juga cari sih. yang pinter gitu ya. Tapi juga kalau orangnya bisa inisiatif belajarnya tinggi juga bagus sih Pak. Itu sebenarnya poin ke nomor Ke- empatku. Kebetulan orang-orang yang saya hire tidak seoke itu kebetulan. Jadi memang ya sudah lah ya. Itu bagian dari masa lalu yang kita lewati. Enggak ya, maksudnya itu pada waktu itu aku ngambil cara itu gitu karena pikirku ayolah ngasih kesempatan orang buat belajar sekalian sambil sharing gitu. Tapi saya pikir-pikir ternyata memang bener yang kamu bilang lebih enak kerja sama orang yang siap kerja dibanding orang yang nyiapin dulu baru bisa kerja. Walaupun mungkin itu beda. Tapi dulu aku punya satu titik di mana perusahaan pengen dapat resource, tapi nggak siap dengan konsekuensinya gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham. Kita butuh resource banyak di, tapi kita nggak bisa kalau semuanya full timer. Oke, kalau gitu aku kan butuh orang banyak nih mas. Boleh nggak aku pakai skema ini? Internship. Pada masa itu, masa-masa after COVID itu kan banyak tuh kebijakan-kebijakan intern yang kebetulan selaras dengan kuliah merdeka ya kalau nggak salah pada masa-masa itulah. Hmm. Jadilah itu sebuah jalan tengah yang paling seksi gitu. Ya udah Hmm. hasil oke intern paid as intern tapi apa nih yang perusahaan kasih dan kamu siap kasih ya knowledge aku bilang bener kamu siap knowledge ya aku siapin knowledge-nya tapi kontribusinya dia harus ada sesuai dengan kebutuhan kita akhirnya itu yang terjadi gitu dan tidak semuanya siap dengan itu gitu karena ada yang pengen masuk cuma cari temen masuk cari pengalaman masuk cuma ngambil duitnya dan seterusnya tapi whatever itu oke buat aku belajar oh oke ini nge-developing nah kalau Mas Faris sendiri after hiring what next. Setelah hiring ngapain nih sampai kamu ngerasa oke ini settle nih tim QA ku nih. Jujur kalau waktu di Memikos aku belum sejauh ini sih mikirnya. Maksudnya
belum sejauh sampai yang sekarang yang aku dikabulin karena aku juga belajar dari pengalamanku sebelumnya. Kesalahanku dulu waktu di Menkes diantaranya adalah em, aku kurang ngasih gambaran yang jelas sama ekspektasiku ke tiap Hmm. individu itu. Nah, ekspektasiku apa? Itu kayak kurang terjabarkan dengan baik dan kurang terplanning dengan baik aja sih ini. Nah, Hmm. kenapa itu penting? Karena simple orang ya kalau kita diposisikan sebagai tim member QA juga ibaratnya atau tim member posisi Hmm. apapun itu, kayak kita pengen juga dong kayak aku mesti gimana sih arahnya gitu ibarat. Jadi orangnya Iya, seperti iya, apa iya, sih iya. gitu. Jadi kesalahanku dulu waktu kalau spesifikally di Memkes adalah itu salah satunya. Jadi Hmm. terus caraku gimana waktu itu? Jujur skemanya adalah aku yang langsung tembak. Kita butuh orang bagian apa? Slot-slotnya itu aku udah tentuin. Kalau ada orang Hmm. masuk, langsung masukin sini aja. Ada orang masuk, masukin sini aja. Dan seterusnya. Hmm. Jeleknya adalah aku nggak ngajak ngobrol mereka. Jadi aku kurang mendengarkan di situ. Jadi Hmm. kayak sebenarnya orang ini ternyata agak nyaman di penempatan ini gitu baratnya. Tapi orang ini juga akhirnya memendam dan akhirnya ujung-ujungnya pada resign sendiri intinya. Ya itu salah satu kesalahanku juga sih sebenarnya. Tapi ya ya konsepnya kayak diktator juga sih kalau aku ingat itu wah itu juga Iya, itu iya, cara iya, iya. leadership itu Iya, gitu. iya, ya itu masa-masa belajar ngelit orang ya cukup cukup diktator ya. Tapi setelah belajar dari situ tentunya kita lebih akomodatif seharusnya hari ini. Saya rasa pengalaman menggambarkan itu sih. Oh sama Oke. satu lagi. Tapi sebenarnya ya Pak, itu sebagian juga kayak by intention, eh, Mm-mm. disengaja dalam artian gini, simply aku karena aku nggak tahu, simply karena aku nggak tahu. Tapi kalau aku nggak tahu, aku tanya sama orang lain kayaknya nggak ada yang mau ngasih tahu tentang leadership deh pada zaman itu. Wangel Pak, referensi ini Siti Pak. Dulu nggak ono kayak WFC, ngobrol-ngobrol offline, ketemu terus tiba-tiba kita jadi ngomongin sana sini segala macam itu nggak jarang dulu. Udah nggak ya Nah, waktu itu ya dimikir. belum. Kan itu zaman-zaman itu kan remote mana ada, Pak? Paling mentor Jarang. kita sih bro, mentor di kantor sih bro paling bro. Iya. Lah Kita masalahnya ngeliat mentor kita leadership tuh mentor kita sih kalau di iya, masa itu sih. Kalau aku ya masalahnya kalau kita cocok sama lead kita enak nih. Kan nggak semua dapat seberuntung itu ya masalahnya ya. privilege itu. Betul. Ya, Betul. iya Ya, sih, iya sih, iya sih. pokoknya waktu itu sih kayak intinya kayak gitulah. Oke, Nggak bisa gitu. oke. Buat kali ini kita bungkus aja dulu. Kita ngobrol dulu aja yang kali ini. Menarik dan masih Ada menyisakan kayak beberapa gini. topik bahasan ya, lumayan banyak. Nah, buat teman-teman yang pengen dibahas topiknya minggu depan boleh komen di kolom komentar. Terus berikutnya kita bisa bahas. Buat yang pengen mentoring sama Mas Faris, linknya ada di deskripsi. Nanti kita tambahin di link deskripsi. Silahkan di booking. Kalau mau mentoring sama saya, langsung japri aja di kolom Telegram di bawah di deskripsi. Lebih gampang lagi. Ya, karena beda manajemennya ya. Tapi Farid Agati, thank you banget. Thank you, udah Ketemu diundang lagi di lagi. episode berikutnya. Masih banyak hal yang kita obrolin buat teman-teman yang penasaran. Ini kapan nih bahas teknis QA-nya nih? Kapan nih? Kapan? Tenang. Namanya roti keju itu kejunya di tengah. Kalau keju di pinggir namanya ceriping. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Malah.